Ini 3 pemain yang disiapkan Bojan Hodak gantikan Nick Kuipers. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, sudah menyiapkan pengganti Nick Kuipers yang dipastikan absen saat menghadapi Persis Solo. Nick Kuipers harus menepi karena terjerat skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning ketika melawan Persis Solo pada pekan ke-24 Liga 1. Ada 3 pemain yang disiapkan Bojan Hodak untuk menggantikan Nick Kuipers sebagai tandem Alberto Rodriguez di posisi bek tengah. Ketiganya adalah Victor Igbonevo, Ahmad Jufriyanto, dan Kakang Rudianto. Masih ada Igbonevo, masih ada Kakang dan bisa juga Jupe Jufriyanto. Masih ada 3 pilihan. Dari ketiga nama tersebut, Kakang Rudianto berpeluang untuk menjadi pilihan pertama. Kakang dalam pertandingan uji coba Persib lawan Dewa United pada Senin tanggal 22 Januari tahun 2024 lalu, dipercaya jadi starter. Selain Nick Kuipers, Persib pun berpotensi tidak memainkan Rahmat Irianto karena ex-pemain Persebaya Surabaya itu masih menjalani pemulihan cedera. Bojan Hodak juga masih harus memantau 2 pemain yang baru membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Mark Klok dan Edo Febriansah. Jika dilihat dari kondisi terakhir, Mark Klok memiliki kans cukup besar untuk dimainkan dibandingkan Edo, karena sudah lebih dulu gabung latihan pada Selasa kemarin, tanggal 30 Januari tahun 2024. PT LIB pastikan penggunaan VAR batal dimulai di pekan ke-24 Liga 1, ini penyebabnya. Penggunaan asisten wasit video VAR batal diterapkan pada pekan ke-24 Liga 1. Berikut alasannya disampaikan PT Liga Indonesia Baru LIB. Ada beberapa penyebab mundurnya penggunaan VAR tersebut. Salah satunya belum tersedianya alat-alat pendukungnya di Indonesia. Jika melihat kondisi saat ini, dimungkinkan penggunaannya akan mundur hingga Maret tahun 2024. Meskipun demikian, PT LIB selaku operator sepak bola tanah air, saat ini sedang intensif melakukan komunikasi dengan FIFA, terkait teknis maupun non-teknis penggunaan VAR tersebut. Asep Saputra juga tidak bisa memastikan apakah VAR sudah mulai diterapkan pada pekan ke-25 Liga 1. Asep Saputra mengatakan bahwa saat ini masih dalam fase penerapan penggunaan VAR seperti apa. Sebelumnya, PT LIB sudah mulai melakukan sumber daya manusia (SDM) untuk mengetahui cara penggunaan VAR. Selain itu, alat-alat VAR juga masih belum tersedia semua di Indonesia. Sambil menunggu itu, PT LIB terus memantapkan SDM yang ada sekarang untuk bisa lebih cepat mempelajari penggunaan. Secara teknologi masih kami proses, yang mobile dan alat-alat VAR-nya. Selain itu SDM yang nantinya bertugas di VAR juga terus kami kerjakan. Kemarin kami baru selesai pembelajaran VAR Stage 2 di Jakarta, kata Asep Saputra. Erick Thohir sebut 2 parameter penentu nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas. Di tengah status kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia yang masih menggantung, Shin Tae-yong menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan terkait rencana kariernya ke depan. Pelatih asal Korea Selatan itu, mengaku mendapat tawaran melatih dari salah satu negara, tetapi Shin Tae-yong menegaskan saat ini fokusnya adalah menyelesaikan kontrak sebagai pelatih timnas Indonesia sampai Juni tahun 2024. Shin Tae-yong masih memiliki satu pekerjaan besar yakni memimpin timnas Indonesia U23, bertarung di putaran final Piala Asia U23, yang digelar di Qatar pada April hingga Mei mendatang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara menjawab status kontrak Shin Tae-yong yang tinggal beberapa bulan lagi berakhir, dan menyinggung soal profesionalisme. Shin Tae-yong dibebani target membawa timnas Indonesia lolos 8 besar, atau perempat final Piala Asia U23, yang berlangsung mulai tanggal 15 April sampai tanggal 3 Mei tahun 2024 mendatang. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Kesepakatan saya dan STY, yang kontraknya habis hingga Juni, ada 2 parameter, ujar Erick Thohir. Yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, tegasnya.
Erik menyatakan, meski sejauh ini puas atas kinerja Shin Tae-yong, pihaknya harus memasang target prestasi di level Asia terhadap pelatih yang sudah menangani Indonesia sejak 2019 itu. Oleh karenanya di Piala Asia U23, Indonesia harus bisa berbicara banyak. Apalagi banyak pemain U23 kita masuk dalam skuad timnas senior kemarin, dan beberapa pemain sering jadi starting 11. Itu modal yang sangat besar bagi STY untuk membuat kejutan, tambah Erik.